Bisnya di mana itu ya? Pas nengok ini di mana? Katalog. Yang nempel juga di orang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kadang Sobat Maritim, selamat datang di Pinter PJM Talk and Interactive Session. Hari ini kita kedatangan narasumber kita, Bapak Saharudin Ridwan, SSMM, selaku Dewan Pendiri mana, Mas? Asosiasi Bank Sampah Ini, Indonesia Mas. atau ASOPSI. Selamat pagi, Bapak. Pagi. Selain itu, kami mau menyapa dulu teman-teman yang Mana sudah kabarnya? hadir hari Tuh, ini. ini sih. Yang terhormat Bapak Direktur SDM dan Umum, Bapak Rahmat Prayogi, para SVP PT Pelindo Jasa Maritim, para SM Wilayah, para Direksi Anpar, dan teman-teman Sobat Maritim lainnya yang sudah bergabung di Zoom hari ini. Mungkin ada beberapa dari Sobat Maritim yang sudah tahu, tanggal 5 Juni kemarin kita memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Sudah tentu salah satu concern yang perlu dilakukan untuk keberlangsungan lingkungan adalah pengelolaan sampah yang baik. Nah, sebelum kita masuk ke bagaimana sih mengelola sampah yang baik itu, marilah sejenak kita dengarkan opening speech dari Bapak Rahmat Prayogi selaku Direktur SDM dan Umum PT Pelindo Jasa Maritim. Kepada Bapak Rahmat Prayogi dipersilahkan dengan hormat. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang saya hormati Bapak narasumber pada acara podcast kita pada hari ini, Bapak Saharudin Ridwan SS, kemudian seluruh partisipan yang hadir pada hari ini, pejabat, senior leader maupun seluruh insan Pelindo. Ya, pertama-tama saya ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan izinnya pula kita dapat berkumpul pada hari ini untuk dapat menyelenggarakan acara podcast edukasi pengelolaan sampah untuk keberlangsungan pelabuhan dan lingkungan. Baik Bapak Ibu sekalian, PJM ini merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang kemaritiman dan juga menjalankan bisnis itu tidak terlepas dari perhatiannya pada aktivitas-aktivitas yang untuk menjaga kelestarian lingkungan. Terdapat beberapa aktivitas perusahaan yang telah dilakukan untuk menjaga lingkungan, yaitu seperti penanaman kembali hutan mangrove, kemudian efisiensi dalam penggunaan energi listrik, dan saat ini kita juga fokus dalam kebijakan terkait dengan pengelolaan sampah yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif sampah terhadap lingkungan dan kesehatan bagi para insan pelabuhan dan masyarakat. Jadi dengan sesuai dengan Perpres nomor 97 tahun 2017 telah ditargetkan secara nasional bahwa kita ini nanti Indonesia akan bebas sampah di tahun 2050 dan tentunya kita sudah memulai aktivitas ini dari sekarang. Kita menyongsong kegiatan itu dengan melakukan program-program pengendalian sampah mulai dari saat ini. Banyak hal yang harus kita lakukan. Namun ya hal yang terpenting yang mungkin harus menjadi fokus kita itu adalah kebiasaan dan kesadaran bagi seluruh insan akan arti pentingnya pengelolaan sampah dari lingkungan tempat tinggal sampai dengan lingkungan kantor. Dan salah satu aktivitasnya itu adalah bagaimana cara kita melakukan pemilahan sampah, pengurangan sampah plastik, dan tentu saja hal ini akan sangat mempengaruhi kebiasaan kita, kebiasaan hidup. Kemudian dalam skala yang lebih luas ini akan menjadi budaya. Budaya kita adalah menjaga lingkungan kita untuk menjadi bebas sampah. Ya, jadi dalam rangka peringatan World Environment Day 2024 ini, hari ini kita akan melakukan sosialisasi dan edukasi tentang upaya menjaga lingkungan melalui pengelolaan sampah di pelabuhan, baik individu maupun secara bersama-sama. Dan juga nanti akan dibantu oleh narasumber kita Pak Saharudin Ridwan yang merupakan salah satu Dewan Pendiri Bank Sampah Indonesia yang aktif untuk mengedukasi berbagai lembaga perusahaan dalam mengolah sampah dengan benar. Demikian yang bisa sampaikan pada hari ini. Semoga acara ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.
Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada seluruh partisipan yang hadir yang telah meluangkan waktunya pada hari ini dan juga para penyelenggara sehingga harapannya acara ini dapat memberikan dampak yang positif bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak Bapak Rio, Sobat Maritim, mungkin ada beberapa yang sudah tahu kalau Indonesia merupakan penghasil sampah plastik terbesar nomor 5 di dunia yang menghasilkan sampah plastik 56.000 ton hanya di tahun 2021 saja. Maka dari itu, Pinter kali ini hadir dengan tema edukasi pengelolaan sampah untuk keberlangsungan pelabuhan dan lingkungan agar kita bisa mengelola sampah dengan baik. Untuk itu, sudah hadir Bapak Sahar hari ini untuk membantu kita bagaimana cara mengelola sampah dengan baik. Mungkin pertama-tama ini boleh dijelaskan, Pak, Iya. kenapa sih mengelola sampah itu sangat penting? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam sejahtera untuk Sobat Maritim ya. Sapanya Sobat Iya, Maritim. Pak, betul. Jadi kalau kita bicara tentang persoalan sampah, maka ini hal yang menurut saya dan kita semua itu hal paling fundamental juga. Karena di agama kan mengajarkan kebersihan sebagian daripada iman. Artinya memang persoalan sampah ini akan menjadi persoalan besar ketika kita tidak dikelola dengan baik. Nah, dasar pengelolaan sampah kita itu kalau di Indonesia ada Undang-Undang 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Ya, kenapa ini penting kita lakukan? Karena sampah itu kalau tidak dikelola, dia akan jadi masalah. Dia akan jadi masalah di sumbernya, dia akan jadi masalah di tengah ya, di tengahnya. Kemudian di ujung pun TPA itu akan jadi masalah kalau tidak dikelola dengan baik, tidak dikelola sesuai dengan apa namanya Undang-Undang 18, tidak dikelola secara berwawasan lingkungan. Ini kenapa penting ya? Karena itu tadi, karena dia akan jadi masalah kalau tidak dikelola dengan baik. Contoh masalahnya apa tuh, Pak? Ya gini, coba ya, misalkan dalam rumah tangga, ya, perut ikan nasi basi itu kan ketika tersimpan dalam rumah jadi masalah kan? Ya. Karena masalah di dalam rumah, sampahnya kita kasih masuk kantong plastik, disimpan di depan rumah, baunya kemana-mana, jadi masalah enggak? Masalah. Karena masalah di depan rumah, ada kucing, ada apa, maka dibawalah ke kontainer sampah. Ya kan? Kontainer itu menumpuk sampahnya, bau dan segala macam, mengakibatkan polusi bau di mana-mana. Jadi masalah enggak? Karena dia bermasalah di kontainer, sampah ini tadi dibawa kemana? Ke TPA. Kalau di Makassar ya, TPA Tambang Apa. Ya, TPA Tambang Apa. Seluruh perut ikan, nasi basi yang dihasilkan oleh warga Kota Makassar, itu dibawa kemana? Dibawa ke TPA. Karena masalah di rumah tangga, masalah depan rumah, masalah di kontainer, semua permasalahannya dibawa kemana? Ke TPA. Apa masalah yang terjadi di TPA? Bau. Coba tanya mungkin di warga Antang itu. Ya, ada angin sepoi-sepoi, masalah kan? Di Jakarta, Bantar Gebang, warga Bantar Gebang dapat baunya. Ya. Jalanan ya menuju ke TPA pasti akan jadi masalah karena dia membawa bau. Nah, artinya itu yang saya sampaikan bahwa kalau kita tidak kelola dengan baik sesuai undang-undang pengolahan sampah, maka akan terjadi seperti itu. Tadi Bapak Direktur menyampaikan Peraturan Presiden tahun 97, Peraturan Presiden nomor 97 tahun 2017 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Kenapa setiap regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah kita selalu mengikut dua hal ini? Sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Di mana sampah rumah tangga? Ya di rumah tangga kita. Di mana sampah sejenis sampah rumah tangga? Di perkantoran, di Pelindo, di kantor-kantor pemerintah. Itu menghasilkan sampah sejenis sampah rumah tangga. Kenapa regulasi kita yang terakhir ini menyinggung dua hal ini? Sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Kenapa? Karena disinilah sumbernya.
Maka kemudian kalau kita bicara regulasi Undang-Undang 18 tahun 2008, kalau mau menyelesaikan persoalan sampah, selesaikan di sumbernya. Di mana itu? Ya di rumah tangga. Di mana itu? Di sampah jenis sampah rumah tangga, di perkantoran dan yang lain-lain. Berarti TPA ini bukan tempat pembuangan akhir. Orang selalu bilang, apa kepanjangan TPA? Tempat, Pembuangan akhir. salah itu. Salah. Yang benar apa, Pak? Bukan tempat pembuangan akhir, tempat pemrosesan akhir. Itu yang benar itu. Kenapa disebut pemrosesan akhir? Karena di dalam undang-undang yang boleh terbuang ke TPA adalah residu. Tahu nggak residu apa? Residu itu tidak bisa diapa-apain lagi. Ya kan gitu. Apa yang boleh terbuang ke TPA? Itu tadi residu. Yang lainnya dikemanakan? Ada namanya program 3R kan? Reuse, reduce, recycle. Ya. Nah, ini 3 hal ini. Tapi nanti sebentar saya akan jelaskannya seperti ini. Itu. Nah, Pak, ini Iya. kan sampah kalau orang-orang umum kayak saya nih bilangnya sampah itu cuma ada dua nih, organik sama anorganik. Iya. Ada nggak perbedaan cara mengelolanya? Ya, kalau sampah itu saya sampaikan ya, sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga. Sampah rumah tangga organik, ada anorganik. Organik itu ada sampah sisa makanan, ya kan? Kemudian ada sampah daun-daunan. Ini beda-beda nih cara cara pengelolaannya. Kan seperti itu. Nah, kalau kita bicara komposisi sampah di seluruh Indonesia, 50-60% itu adalah organik. 80% itu adalah sisa makanan. Nah, ini harus kita edukasi. Kenapa TP kita bau? Karena ada pola pikir yang berubah kita sekarang ini. Ya. Contoh, ini kalau Mbak Tiara lihat orang ke pesta, masuk ke pesta, itu biasanya saya lihat bukan perutnya yang lapar, matanya yang lapar. Kenapa? Misalnya diambil piringnya ya, dia kasih menumpuk ini anunya, piringnya, seperti Gunung Nona dan Rekang. Dia tumpuk. Pada saat dia makan, setengah dia makan, setengah dia buang. Perilaku apa ini? Ya kan? Padahal orang tua kita mengajarkan, nak makanlah sampai butiran terakhir, karena jangan sampai di situ rezekimu. Betul. Orang tua kita apa bilang? Itu dia bilang. Artinya orang tua kita dulu lebih jauh lebih cinta lingkungan dibanding yang sekarang. Bayangkan kalau 1000 tamu, 1000 menyisakan, itu adalah sampah. Maka kemudian ada selalu dikatakan, sampahmu adalah tanggung jawabmu. Ya kan? Makanya itu harus ada pengurangan, dikurangi. Nah, bagaimana yang kita harus lakukan untuk sampah sisa makanan ini? Nah, sebetulnya sebelum melangkah ke situ, kalau kita bicara pengelolaan lingkungan itu penanganannya ada 2 ya. 1 pengurangan, ya. Kedua penanganan. Ya. Kalau kita mau pengolahan sampah, yang mana dimaksud dengan pengurangan? Ini paling penting sebetulnya. Pengurangan itu ada 3. Ada pembatasan. Itu tadi. Bagaimana caranya kita mengurangi sampah organik sisa makanan? Kurangi makan, ya, makan sesuai dengan kebutuhan perut saja. Itu baru itu biasa ibu-ibu kan, kalau di ibu-ibu di sana, kalau di pesta sudah nasi sama makanannya, dia pergi ambil kue lagi, dia sambar kue, dia masukkan ke tasnya, ya kan? Columbus kan, kelompok ibu pembungkus kan biasa seperti itu. Tiba di rumahnya dia tidak makan, itu jadi sampah lagi. Nah ini pembatasan itu membatasi mengkonsumsi makanan yang berlebihan seperti itu. Artinya kita mengurangi. Yang kedua ada namanya daur ulang. Ya, misalnya khusus sampah anorganik tadi kita batasi. Saya ambil contoh ini ya. Tidak perlu saya kasih ini. Ini ada 2 wadah ya. Ini 1 plastik, botol plastik ya. Iya, benar, Pak. Ini kemudian ini kotak ya, wadah minuman berbentuk kotak. Di dalam aturan yang sekarang ini kalau kita ke Indomart, Alfamart, itu kan kantong plastik tidak ada kan? Iya, sudah tidak boleh ya, Pak. Nah, itu sekarang aturannya seperti itu, tapi orang tua kita dulu ketika mau ke pasar apa dia cari? Plastik, Pak. Bukan, Oh, kantong belanjaan kan? Oh, Ke iya, pasar tradisional keranjang. semua masuk di situ kan? Iya. Nah, dulu tidak ada plastik. Artinya kita kembali sebetulnya. Kembali kepada budaya-budaya, ya, habit, kebiasaan dulu orang tua kita. Baru dituangkan dalam aturan.
Nah, coba misalkan yang tadi pembatasannya, kalau kita tidak mampu melakukan pembatasan, misalnya plastik seperti ini, maka belilah produk yang bisa didaur ulang. Saya ambil contoh. Ini di bank sampah, karena di dalamnya ada aluminium foil, ini tidak ada harganya. Kalau dia tidak ada harganya, itulah yang disebut dengan residu. Tidak bisa didaur ulang. Nah, kalau di Jawa kan ada ini, Tetra Pak ada. Tapi di sini tidak ada. Artinya, kita sendiri sebetulnya yang merencanakan ada sampah di kantor kita. Kenapa? Kita sebetulnya sudah tahu ini akan jadi sampah. Tapi kita tetap beli, ya. Berarti inilah yang akan mengisi kontainer-kontainer apa segala macam. Kan ada yang teh itu yang botol, ya seperti itu. Nah, kalau kita tidak mampu membatasi, ya, pembelian wadah seperti ini, maka belilah produk makanan minuman yang bisa didaur ulang. Itu tadi yang kedua. Tadi kan pengurangan itu satu pembatasan. Kita batasi jangan beli seperti ini tapi yang ada botolnya. Kalau kita tidak membatasi maka belilah produk yang bisa didaur ulang. Ini contoh. Ini tutup, ini botol dan ini adalah labelnya. Ini bukan sampah, tapi ini adalah bahan baku pabrik-pabrik plastik untuk jadi pelet. Peletnya kemudian diekspor ke China, kemudian dikirim, kemudian dibuat baju di sana, baju olahraga itu kan campuran dari plastik. Seperti itu. Tahu saya, Pak. Ya. Di Jepang juga seperti itu. Satu baju bisa sampai 40 atau 2 kilo lah. Begitu. Artinya ini bukan sampah. Hanya biasa kalau di masyarakat saya bilang ini kalau habis serinya sampah atau bukan. Dia bilang sampah. Seketika saya sebut, sampaikan bahwa ini tutupnya 2.000, ini botolnya 3.000, ini sampah atau uang? Dia bilang, uang Pak. Ini persoalan pola pikir mindset. Yang saya katakan, pembatasan di dalam tadi yang disebutkan oleh Pak Direktur adalah pengurangan dan penanganan implementasi dari regulasi itu seperti ini. Nah, ini. Berarti kalau ini ada, tidak apa-apa diadakan, tetapi yang penting dia tidak akan jadi sampah. Kenapa? Ini adalah bahan baku. Bagaimana secara pengolahannya ketika pertanyaan seperti itu? Maka diolah lewat bank sampah. Ya, dibeli, ditimbang dan segala, tapi bukan payabo ya. Kita tidak ajarin seperti itu. Makanya di dalam Permen LH nomor 14 tahun 2021 dengan 3R melalui bank sampah, maka dikatakan adalah program bank sampah itu adalah cara kita di Indonesia ini untuk mengajarkan kepada masyarakat tentang pemilihan sampah. Ya. Kalau di luar negeri, misalnya Jepang 17 tempat sampah. Kita di Indonesia 2 saja, nah susah. Organik, anorganik, kadang-kadang bercampur. Ini malah disebut ini sampah basah atau kering. Ini basah Pak. Kenapa? Karena ada airnya kan begitu. Ini memang pendidikan lingkungan hidup kita yang kurang seperti itu. Yang ketiga adalah belilah produk yang bisa digunakan ulang. Artinya seperti itu. Ini bukan sampah. Tapi kalau kita merencanakan ada sampah, maka kita beli yang seperti ini. Ya, itu kan tidak menggunakan botol tapi menggunakan kaca. Artinya itu pembatasan juga namanya. Ya, pembatasan. Nah, kita tidak beli seperti ini, toh? Kemudian kita membeli ini juga pembatasan tentang sampah yang artinya betul-betul yang menjadi residu yang dibuat. Nah, untuk organiknya pengelolaannya banyak. Di Makassar ada, di Untia itu ada pengelolaan maggot. Jadi sisa makanan tadi itu, ya, itu kemudian bisa diolah yang namanya maggot. Maggot itu seperti belatung. Dia dari BSF, Black Soldier Fly, lalat tentara hitam, kemudian menghasilkan telur, kemudian telur menjadi baby maggot, kemudian maggot inilah nanti akan makan sisa-sisa makanan. Outputnya apa? Maggot yang hidup itu bisa menjadi pakan ikan, ya, pakan ikan, pakan ayam dan segala macam, ya. Kemudian kalau di Korea karena pernah saya ke sana 2 kali lah lihat di sana pabriknya, itu ternyata minyak daripada maggot itu, ya, itu bisa menjadi campuran sabun-sabun kecantikan di Korea bahkan makanya itu orang Korea putih-putih karena itu dari campuran sabun kecantikan itu dan pemutih kulit dari situ, ya. Jadi banyaklah cara. Yang penting setiap kantor, instansi atau apa punya cara tersendiri untuk ini. Kemudian yang kedua, penanganan. Tadi pengurangan, kemudian penanganan. Ya, penanganan itu apa? Mulailah di kantor-kantor kalau sistem kumpul, angkut, buang ke TPA itu paradigma lama.
Paradigma baru adalah sebelum dibuang ke TPA, diproses melalui 3R, melahirkan residu, residu inilah yang akan dibuang ke TPA. Seperti itu sistem pengolahan seperti pernyataan pertanyaan tadi Tiara. Ya. Kalau misalnya nih di bank sampah, bagaimana sih caranya itu sampahnya diolah gitu Pak? Bagaimana caranya kita menyetorkan ke bank sampah Ya. gitu bank sampahnya? Jadi sebetulnya saya sampaikan tadi, bank sampah itu sebenarnya cara atau pendidikan lingkungan hidup kepada masyarakat kita termasuk di sekolah-sekolah. Itu cara kita membantu masyarakat untuk mau memilah sampah sebetulnya ya. Karena dalam aturan kan undang-undang pilah sampah dari rumah. Ya toh? Setelah terpilah datang mobil dicampur lagi. Itu kan yang terjadi. Benar, Pak. Nah, bank sampah alhamdulillah kami punya lembaga Yayasan Peduli Negeri yang sejak 2008 saya dirikan, kemudian kerjasama dengan salah satu perusahaan besar untuk CSR, program CSR-nya, itulah yang kita kembangkan dengan program bank sampah. Bank sampah sesuai dengan Permen LH nomor 14 tahun 2021, bank sampah itu adalah sistem atau manajemen pengelolaan sampah untuk saat ini anorganik, anorganik itu dengan sistem pemilahan sampah dari sumber, ya khusus untuk anorganik. Nah, contoh plastik itu kalau kita bicara sampah ada 4 kelompok ya. Ada kelompok plastik. Jenisnya plastik yang bernilai ekonomi itu di Makassar itu ada 21 jenis. Ya. Kedua, kertas. Ada 9 jenis. Kertas itu lain koran, lain kardus, lain kertas putih, lain kertas warna, dan segala macam. Kemudian, logam besi. Itu juga ada 9 jenis. Ya. Yang ketiga, yang keempat adalah botol. Nah, keempat kelompok ini dengan 41 jenis, itulah kemudian ya di bank sampah unit RW yang kita sudah bentuk di Makassar, itu kita edukasi untuk mereka mau memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Ya, setelah mereka pilah, dibawalah ke bank sampah unit RW. Nah, sejak 2012-13 itu sudah terbentuk bank sampah unit RW. Nah, seperti halnya bank konvensional, warga di RW itu dia menjadi nasabah. Yang namanya nasabah berarti ada kan buku rekeningnya. Nah, setiap masyarakat yang jadi nasabah, kita bagikan gratis buku rekening. Nah, sistemnya seperti apa? Mereka membawa sampahnya ke RW, kemudian ditimbang sampahnya, dikonversi ke rupiah. Misalnya di buku tabungan itu ada tuh, jenis sampah berapa kilo, ya, 1 kilo berapa, katakan 2.000 1 kilo, dia bawa 10 kilo berarti kan 20.000, berarti ditulislah saldo 20.000. Ya, ada orang tanya, Pak, langsung bisa ambil uangnya? Itu namanya yabo-yabo. Ini ada regulasinya, loh saya bilang, ada regulasinya, dan itu sudah diatur. Kenapa? Ini untuk mengajari masyarakat untuk mau memilah sampah. Kemudian dampaknya ada 3. Pertama, dari sisi lingkungan. Harian Kompas tahun 2015 pernah menulis ya di halaman satunya, ada teman media wartawan pernah meliput di Balaparan gara-gara bank sampah tawuran pung hilang. Bayangkan. Luar biasa ya? Iya, bukan luar biasa, biasa di luar. Seperti itu. Itu yang terjadi. Artinya apa? Ternyata kalau kita kelola lingkungan dengan baik, itu bisa berpengaruh kepada keamanan dan ketertiban di wilayah itu. Itu yang terjadi. Dan itu real yang kita lihat. Nah, kemudian setelah masuk di bank sampah unit RW, itu kan tersimpan tuh. Ya, tersimpan. Nah, siapa yang akan membeli di unit ini? Kita di 2015-16 itu baru terbentuk UPTD Bank Sampah Induk Kota Makassar. Itu di bawah Dinas Lingkungan Hidup. Di bawah Dinas Lingkungan Hidup. Itu kita inisiasi pembentukannya segala macam. Untuk apa? Dia mewadahi semua unit-unit bank sampah di RW. Kan induk. Dia membeli kan? Semuanya ya, Yes. berarti. Nah, kemudian karena ada UPTD, maka pemerintah Kota Makassar itu menganggarkan pembelian produk daur ulang sampah di masyarakat. Jadi bukan sampah yang dibeli, produk daur ulang sampah. Ini kan bahan baku tuh. Iya, Pak. Indonesia kan sering mengimpor sampah plastik.
Oh, Ya kan? begitu ya, Pak. Oh, ada. Di pelabuhan mana itu pernah ada kan kelihatan. Ya, impor plastik. Kenapa diimpor plastik? Karena kualitas sampah plastik mungkin dari luar negeri bagus. Ya kan? Tadi sudah disampaikan, kita ini penghasil plastik terbesar. Ya, kelima ya. Kelima, Pak. Pernah kedua itu kalau sampah laut itu kita yang kedua setelah China kan? Seperti itu. Itu dari mana? Sampah di laut itu dari daratan. Artinya habit, kebiasaan, mindset itu yang harus kita rubah. Nah, setelah tadi ada 41 jenis sampah dibeli. Dan itu ada harganya diumumkan. Contoh misalnya Pelindo nih di Makassar ya, mau bikin bank sampah unit itu boleh. Boleh, Boleh Pak. bikin bank sampah unit, kemudian cleaning jadi nasabahnya atau kantor-kantor jadi nasabahnya. Ada satu contoh kalau mau dilihat, di Balai Kota Makassar ada bank sampah Balai Kota Makassar. Ada. Jadi kemudian ada edarannya. Harus ada kewenangan dari Pemda. Edaran kepada seluruh ASN untuk wajib menyetor minimal 2,5 kilogram sampahnya per bulan. Dan itu akan menjadi penilaian untuk kenaikan pangkat apa segala macam. Itu ada. Tetapi dampaknya apa? Pertama, karena ada bank sampah di kantor balai kota, tidak ada lagi kita lihat itu berceceran, kelihatan koran, berserakan, kertas-kertas, botol-botol, tidak ada lagi kelihatan. Bukan karena kerja bakti. Kenapa? Karena kesadaran melihat bahwa sampah itu ada nilainya. Bayangkan biasa kalau korannya belum dibaca. Korannya kepala dinas belum dibaca. Jam 9 hilang. Sudah hilang. Kenapa hilang? Orang berebutan. Oh, Nah, sudah mau semua disetorkan ya ya. itu. Jadi berubah mindsetnya. Kemudian di kantor balai kota itu ada program sampah tukar beras, sampah tukar minyak goreng, sampah tukar es krim. Ya, artinya dia bisa ngambil beras meskipun belum ada duitnya dari gajian itu, dia bisa ngambil nanti bayarnya pakai sampah. Itu adalah salah satu cara kita memotivasi bahwa sampah itu ada nilai bagi masyarakat kita. Seperti itu. Kalau Bapak lihat sendiri nih, bagaimana sih pengelolaan sampah di Indonesia saat ini? Apa kira-kira yang perlu kita tingkatkan begitu? Ya, kalau itu tadi saya sampaikan bahwa kalau untuk mau menyelesaikan persoalan sampah kan harus kita mulai dari sumber. Ya, kita harus melihat, katakan Pelindo, Pelindo misalnya di sini, berapa jumlah pegawainya itu bisa dikali 0,2 kilogram per hari per jiwa, itu adalah potensi sampah. Tapi kan tidak hanya itu, ada kantin ya, mungkin apakah kalau di pelabuhan itu Pelindo mungkin menangani warung-warung mungkin di sekitar pelabuhan itu harus dibuatkan satu sistem terpola dari hulu ke hilir. Intinya target sampai tahun 2025 pengurangan 30%, penanganan 70%. Kan begitu. Nah, ketika kita bicara pengelolaan sampah, maka lakukanlah sesuai regulasi. Yang mana sesuai regulasi? Ya. Pertama, jangan jadikan TPA sebagai tempat satu-satunya untuk menyelesaikan persoalan sampah. Ya. Bagaimana caranya? Itu tadi, pengurangan. Kalau kita mau ini ya, ikuti misalnya pengurangan di Perpres. Pengurangan itu kan tiga tadi ya. Pembatasan, daur ulang, guna ulang. Kan ini. Itu. Kalau kita mau mencapai 30%-nya kan. Sekarang saya tanya. Pelindo
Berapa persen pengurangan yang sudah dilakukan? Berapa persen penanganan yang sudah dilakukan? Terukur enggak itu? Kalau bank sampah dilakukan pasti terukur. Kenapa? Kan sampahnya ditimbang. Oh iya ya, Ya Pak. kan? Berarti memang harus ditimbang ya biar terukur. Iya, iya. Bagaimana caranya kita mengukur? Kalau ditanya berapa sampah plastik yang dikurangi di PM, gimana cara menghitungnya? Nah, ini larinya ke kontainer semua. Kan nggak bisa. Tapi kalau bank sampah itu terukur. Berapa plastik, berapa kertas, berapa logam, berapa botol. Organiknya berapa? Gampang. Semua warung-warung yang ada di pelabuhan coba bagikan ember yang ada tutupnya. Itu yang sudah kami lakukan di Unti. Bagikan ember. Wajib dibuang ke situ sampah sisa makanannya. Tidak boleh tercampur. Itu bisa jadi prasyarat loh. Untuk menjadi mitra kantin misalnya. Itu jadi syarat bisa. Nah, itu dikemanakan? Kalau ini dikemanakan sisa makanan? Di Makassar itu, mohon maaf, itu banyak peternakan-peternakan itu beli itu sisa makanan. Rp500 sekilo. Ada. Itu Yang penting peternakan apa terpilah. tuh, Pak? Ya? Peternakan apa itu? Oh banyak. Binatang, lele makan apa saja. Iya, bisa seperti itu. Artinya, kalau kita lakukan pengurangan dari sumber, ya, katakan misalnya Pelindo punya 4 kontainer nih, ya. Kita lihat ternyata isinya 70% itu plastik yang bernilai ekonomi. Bagaimana 70% itu kita kurangi? Semua masuk ke bank sampah. Kemudian organiknya, banyak juga organik. Nah, kalau sudah terpilah dari sumber seperti ini, artinya yang tadinya mungkin 3 kontainer per hari, katakan 200.000 biayanya, katakan ya, contoh 200.000 biayanya, berarti kan kalau 4 setiap hari, berarti kan 800.000 kan. Nah, kita upayakan terjadi pengurangan. Pengurangan sampah. Berarti ada melalui pembatasan, daur ulang, dan guna ulang. Sisa satu, bisa jadi sisa satu kontainer yang dibawa. Ada benefit yang kita rasa. Nah, kalau kita bicara sampah, kita tidak kelola dengan baik, pasti biaya sampah bertambah. Contoh aja di Makassar. Tahun 2000, biaya pengolahan sampah baru 400 juta. Sekarang tahu enggak? Berapa itu, Pak? Per kecamatan itu anggaran untuk pengangkutan gaji penyapu dan segala macam itu 14 miliar per kecamatan. Kali 14 kecamatan. Ya kan? Itu di Makassar aja ya, Di Pak? Makassar. Belum seluruh Indonesia. Karena biasanya kita di Indonesia ini nanti bermasalah baru melakukan tindakan. Contoh, Yogyakarta. Sekarang apa masalahnya? TPA Piungan jadi persoalan. Ya kan? Iya, Pak. Nah, Kota Jakarta. Denpasar pernah mengalami hal yang sama. Yaitu Pantai Kute banyak sampah diviralkan. Ya kan, seperti itu. Nah, ini biasanya kita nanti jadi persoalan Baru action. baru action. Jakarta, ada nggak TPA-nya Jakarta? Nggak ada tuh. Dibuang kemana sampah Jakarta? Ke Bantar Gebang. 7.000, 8.000 ton per hari. Ya. Kemudian warga di Bantar Gebang, ya kalau saya baca-baca berita, itu dapat kompensasi daripada pemerintah Provinsi DKI Jakarta hanya gara-gara bau, kompensasinya 7 miliar per tahun. Bau loh. Bau Itu aja ya. per orang, per Bukan rumah. per tahun itu. Ya, terserah dibagi seperti apa. Karena dalam aturan memang ketika misalnya masyarakat terkena dampak daripada TPA, bau dan segala macam, itu ada kompensasi mungkin di rumah sakit atau apa. Tahun 2005 terjadi ledakan dahsyat di TPA Leu Gajah, Bandung, mengakibatkan 150 orang meninggal dunia. Kenapa? Meledak TPA-nya. Kenapa sampai TPA meledak? Karena banyak sampah organik yang bisa jadi gas di situ. Karena panas, meledak, banyak orang meninggal dunia. Seperti itu. Kenapa? Ya karena perilaku kita. Seperti itu. Kira-kira nih, Pak, ada nggak perusahaan yang pernah Bapak tangani bekerja sama dengan bank sampah yang sukses dalam pengelolaan sampahnya selain yang tadi di gubernuran? Ya, semua ya. Kalau RW, kan kita memang, lembaga kami memang dari awal menginisiasi pembentukan bank sampah unit RW, kerjasama dengan salah satu program CSR perusahaan, ya. Kemudian di beberapa kota kabupaten lah kita lakukan pendampingan, karena saya anggap bahwa CSR itu tidak sekedar
melaksanakan kegiatan seremoni. Tapi yang paling utama kita di Indonesia ini, khususnya di Sulawesi Selatan ini, adalah bagaimana perubahan pola pikir, mindset. Karena kalau kita mau menciptakan pembangunan berkelanjutan, itu 5 aspek itu. Pertama, regulasi, ya, kemudian organisasi atau kelembagaan, yang ketiga adalah pembiayaan, yang keempat adalah pemberdayaan, yang kelima adalah teknologi. Nah, terkait teknologi, saat ini baru-baru kita dampingi Pangkep. Pangkep itu punya kerjasama dengan Tonasa, ada namanya teknologi RDF, Refuse Derived Fuel. Batu bara kan biasanya selama ini dipakai, ya, pabrik-pabrik itu. Nah, ternyata dengan teknologi RDF itu, yang didorong sekarang Kementerian Kemenko Kemaritiman itu bagaimana mengurangi bahan bakar dari fosil, dan bagaimana sampah. Seperti ini, sampah organik, sampah anorganik, itu bisa dikelola di apa namanya, di RDF itu, nanti hasilnya dibeli oleh semen. Nah, sekarang kita lagi berusaha di Kabupaten Goa, juga kami buat kajiannya kerjasama dengan satu perusahaan, kemudian dengan pemerintah Kabupaten Goa, nanti akan ada juga di sana, di TPA-nya, di Limbung sana, untuk pengolahan RDF. Dia sudah jadi perusahaan yang mau masuk di sana itu sudah kerja bikin MOU dengan Indosemen, ya, Bosowa itu, untuk pembelian hasil RDF-nya. Ya, nah kalori 300-350 kalori itu bisa dibeli 300.000 sampai 350.000 per ton, seperti itu. Jadi sebetulnya ini bukan sampah semua menjadi bahan baku kalau kita mau. Kalau kita bijak mengolah sampah, itu insya Allah pasti bisa jalan. Nah, saya dapat bocoran nih, Bapak pernah menerima penghargaan pejuang lingkungan dari Wali Kota tahun 2009 ya, Pak. Iya, iya. Ada nggak tips untuk kami ini supaya bisa kayak Bapak jadi pejuang lingkungan gitu, Pak? Ya, kalau kita bicara lingkungan ya, kita tidak bicara tinggi atau rendahnya apa namanya eh, jabatan ya. Kemudian tidak bicara tentang eh, apa namanya kaya atau miskinnya seseorang. Ketika kita bicara persoalan sampah, kita bicara tentang kepedulian. Konsepnya adalah peduli, ya. 3M, mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, dan mulai saat ini. Yang terpenting kita di Indonesia ini adalah pendidikan lingkungan, ya. Kalau luar negeri itu kan, ya, di Jepang misalnya atau di Korea, ya. Saya bicara Jepang Korea karena kan ya pernah juga lihat di sana sistem yang ada di sana. Memang pendidikan lingkungan hidupnya preschool, sekolah itu diajarkan bagaimana kalau terjadi gempa, apa yang dilakukan. Kemudian jenis sampah sudah diperkenalkan. 17 tempat sampahnya itu sudah diajarkan. Ya, kita di Indonesia kan 2 saja, nah susah. Ya kan? Bener, Pak. Ya, seperti itu. Jadi memang persoalan lingkungan ini kadang-kadang kita nanti bermasalah baru kita lakukan sesuatu. Padahal regulasi kita di Undang-Undang 18 itu sampai sekarang ini kan paling penting. Nah, itu. Nah, yang kedua adalah dulu program saya itu sistemnya adalah kayak multi level. Jadi saya merekrut dulu adik-adik di kampus, kemudian saya training mereka, TOT mereka 3 hari, memberikan pemahaman. Istilahnya dalam tanda petik saya cuci otaknya dulu, ya, bahwa kehidupan kita ini, persoalan lingkungan ini sangat penting. Kalau kita tidak atasi, minimal dari diri sendiri dulu. Kemudian yang kedua, setelah terbentuk motivator, saya minta mereka untuk keliling ke RW-RW untuk mencari tokoh-tokoh berpengaruh di wilayah itu. Kemudian kita bikin pelatihan, fasilitator, kemudian jadi kader. Nah, intinya kalau memang kita ini mulai dari diri sendiri saja. Dari diri sendiri, kemudian satu kelompok misalnya di Pelindo ini, ujung-ujungnya nanti setelah ini misalnya mau bikin bank sampah unit misalnya di Pelindo, oke, kita bantu untuk dampingi untuk membuat sehingga bisa jadi percontohan. Yang kedua, jelas kalau bikin bank sampah, setelah dipilah sampah siapa yang beli? Ada pemerintah yang beli. Tahun pertama kita bentuk UPTD Bank Sampah waktu itu omsetnya, ya, atau perputaran uangnya waktu itu per tahun, ya, itu 2 sampai 3 miliar. Ya, itu dari sampah. Bayangkan sampah yang tadinya harusnya terbuang ke TP, dia jadi duit, dia jadi uang. Ada satu kisah di Manggala, Antang.
ada nasabah bank sampah. Itu ibu umurnya 65 tahun. Ya. Kemudian dia punya tabungan setiap tahun itu 7 sampai 8 juta. 7-8 juta itulah dia bilang, nak, alhamdulillah nak, dengan saya jadi nasabah, saya sudah bisa beli beras, saya bisa bayar rumah saya, ya, bisa bayar listrik, bisa bayar air. Itu. Jadi dampak sosial yang ditimbulkan ini sangat luar biasa. Kemudian tawuran itu berhenti. Kenapa? Karena ibu-ibu itu pada aktif untuk melakukan pemilahan sampah. Nah, yang paling penting sekarang bagaimana kita kelola. Jangan buang sampah sembarang tempat. Ada fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 41 tahun 2014, di situ mengatakan haram hukumnya membuang sampah di sembarang tempat. Itu haram. Artinya mulai dari itu saja yang kita lakukan. Jangan buang sampah, ya, pilah sampah dengan baik. Ya. Kemudian bagaimana solusinya? Kadang-kadang begini, Mbak Tiara. Ketika kita bicara teori, semua ada teorinya. Yang paling penting adalah bagaimana implementasinya. Kalau saya mengkritik seperti itu, saya berikan solusi. Organiknya mau diapain, anorganiknya mau diapain, bisa. Seperti itu. Baik, menarik sekali ya Sobat Maritim. Ada yang raise hand nih, mungkin mau bertanya dari Bapak Wahab. Boleh open cam mungkin Bapak Abdul Wahab? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang ingin saya tanyakan terkait bank sampah di Makassar. Yang pertama terkait sampah organik. Bisakah dibantu seperti ini Pak konsepnya? Para peternak maggot itu tidak perlu lagi untuk mencari sampah organik. Tetapi daripada sampah organik itu dilarikan ke TPA, lebih baik sampah organik itu diarahkan ke peternak maggot. Karena saya lihat bahwa ada salah satu peternak maggot di Makassar itu masih mencari sampah organik. Nah, bisakah kita bekerja sama atau lembaga Bapak itu bekerja sama dengan Pemda sebagai wujud dukungan terhadap kepedulian terhadap lingkungan ini, itu sampah organiknya tidak usah dibawa ke TPA Pak, tetapi langsung dibawa ke peternak maggot. Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk sampah plastik, bisakah kita mengenerate Pak? Kita tidak perlu mengirim biji plastik itu ke misalnya ke Surabaya. Saya pernah menggeluti juga sampah plastik bahwa ternyata di Makassar itu memang dikumpulkan sampah plastik, dikeringkan, dicuci, dan kemudian dikirim lagi ke Surabaya misalnya. Di sana baru menghasilkan produk. Bisakah di Makassar tidak perlu harus kirim ke sana Pak? Bisakah sampah plastik yang di Makassar itu lembaga itu mengumpulkan jadi banyak, terus di sini aja diproduksi Pak? Seperti itu pertanyaan kedua. Terus yang ketiga itu mungkin perlu Pak sinergi dengan pemerintah, khususnya Pemkot. Artinya betul-betul ini sampai program bank sampah ini betul-betul berjalan secara totalnya Pak. Saya nggak tahu program bank sampahnya ini masih berjalan sampai sekarang di lorong-lorong itu atau terhambat nih. Programnya sangat bagus Pak, programnya sangat bagus. Namun mungkin kalau kita mengharapkan kesadaran dari masyarakat itu mungkin sangat kecil kemungkinannya. Jadi mungkin perlu semacam pos-pos yang lebih tajam lagi nih Pak. Jadi agar proyek bank sampah itu memang bisa berjalan Pak. Karena kalau di perkantoran misalnya sampah memang dipilah pada saat kita membuang sampah organik, tapi di mobil bank sampah yang mengangkut itu disatukan lagi. Jadi kan pemilahan sampah di instansi atau apapun itu sebenarnya hanya semacam pajangan saja. Pada saat pembuangan masuk ke mobil aninya kan menyatu lagi nih Pak. Mungkin seperti itu Pak. Tadi tanggapan dari saya untuk bank sampah mungkin lebih tajam, khususnya para peternak-peternak maggot Pak. Sekarang butuh support Pak dari pemerintah, karena ada suatu tempat itu Pak sudah menghadap ke pemerintahnya,
Namun dukungan itu tidak ada nih Pak. Mengharapkan bahwa sampah organiknya nggak usah dibawa ke TPA, tapi dibawa ke peternakannya saja. Tapi itu sampai sekarang belum bisa terwujud nih Pak. Mungkin itu dari saya. Makasih Pak. Bapak Abdul Wahab, boleh mungkin langsung ditanggapi, Pak? Dia dari Pelindo juga. Iya, Pak, benar. Terima kasih Pak Wahab. Jadi ada 3 pertanyaan, ada jawab pernyataan dari Bapak. Ya, terima kasih. Kalau Magot, ya, tentang Magot ini memang kita sudah ikut mendorong, membantu kepada pemerintah Kota Makassar bahwa untuk pemilahan sampah dari sumber itu memang harus jelas ya, dilakukan. Nah, yang kedua ini menarik Pak, memang mungkin nanti bisa jadi percontohan misalnya Pelindo ya, sisa misalnya di kantin atau di warung-warung yang ada di pelabuhan itu kita bisa membuat satu percontohan ya yang bisa menjadi contoh bagi yang lainnya untuk pemilahan dari sumber yang ada. Sambil contoh Pak Wahab, kami di pendampingan di Untia ya waktu itu ada 5 RW di sana Pak. Kita mencoba untuk bagaimana sampah itu bisa terpilah dari sumber, tetapi dari pihak apa namanya TPS 3 yang ada di sana juga harus menyiapkan 2 jenis armada. Satu armada khusus mengangkut organiknya, sisa makanannya, satu armada khusus untuk bank sampah. Nah, terkait tadi dengan pemilahan yang dari kantor, itulah gunanya Pak ada bank sampah. Karena ketika di RW, di kantor itu ada bank sampah, maka sudah otomatis Pak, mobil yang akan menjemput produk dari bank sampah itu adalah mobil khusus untuk menjemput bank sampah. Di Makassar ini kalau dikatakan jalan tetap jalan Pak bank sampahnya, tetapi ada penurunan. Kenapa ada penurunan? Karena sejak COVID itu ada refocusing anggaran yang tadinya 2 miliar dianggarkan untuk membeli sampah ke masyarakat, pada saat COVID itu dikurangi refocusing anggaran. Sampai jauh sekali itu, hanya 350 juta ya. Tapi pada saat 350 juta uang pembelian itu perputaran uang di bank sampah bisa sampai 700 sampai 1 miliar. Karena ada nilai setelah dijual seperti itu. Jadi kalau ada bank sampah, ya ada bank sampah itu sudah terpilah. Makanya di grup WA Bank Sampah Makassar itu, di situ setiap hari sudah ada jadwal penjemputan. Misalkan disebut Pak tolong jemput sampah saya di sini, kemudian armada yang digunakan itu ditentukan juga oleh yang jemput. Misalnya karena banyak puluhan karung misalnya, berarti mobil tangkas sarong, mobil yang truk ya. Jadi di Makassar itu kalau mobil yang selama ini mungkin kita lihat adalah tangkasaki, Iya, Pak, truk biasanya. angkutan sampah kita itu kan panjangnya kan. Tapi ada mobil truk juga sama truknya, namanya tangkas sarong, mobil tabungan bank sampah anak lorong. Nah, itu berbeda ya, Pak? berbeda. Ini khusus ini memang punya UPTD Bank Sampah Induk. Jadi dia punya truk, dia punya Hilux pakai box sendiri, kemudian ada 3 roda untuk pelayanan lorong-lorong. Itu yang kita coba. Tapi kan tidak mudah. Tidak mudah melakukan ini. Tidak mudah, butuh waktu. Tapi minimal kita sudah mulai. Yang kedua, kita sudah menginisiasi waktu itu bahwa ketika sudah ada bank sampah, kan enak sebetulnya. Potensi sampah di Makassar ini sesuai dengan survei itu 15% plastik, 9% kertas, 9% logam. Itu sudah ada potensi-potensinya. Nah, kalau kita lakukan secara bersama-sama ya saya yakin dan percaya bisa. Betul Pak tadi, ketika misalnya sudah memilah sampah di kantor dimanapun itu kemudian dimasukkan ke mobil itu dicampur, itu memang khusus mobil tangkas saki. Tapi coba kita bikin kelembagaan bank sampah misalnya di Pelindo, itu pasti sudah kita bagi. Ya, ada MOU-nya, dijemput setiap saat seperti itu. Untuk sampah sisa makanan, ya itu memang harus dilakukan seperti itu. Bahwa dari sumber tetapi larinya kemana? Bisa larinya ke Magot. Nanti Pak Wahab, insya Allah kami akan bicarakan, konsultasikan juga dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar Pak atas usulan Bapak. Terkait dengan plastik Pak.
Di Sulawesi Selatan ini itu ada pabrik plastik Milium Limbah Makassar itu di Kabupaten Goa. Di sana itu membeli semua jenis plastik, kemudian di situ diproduksi jadi pelet. Jadi sebetulnya kalau hanya plastik ini mau dijual, ya itu bisa langsung dijual ke Milium Limbah Makassar. Nah, itu sudah ada di situ, sudah ada. Jadi dia membeli plastik dan dia sudah membeli di beberapa tempat di Sulawesi Selatan ini. Jadi lengkap nanti dia punya harga jenis sampah yang mereka beli, bahkan dari situ itu kan yang dia ekspor. Oh, jadi pelet plastiknya Sudah ada, sebenarnya sudah ada, diekspor. sudah ada pelet plastiknya sudah ada di sini di PT Milium Limbah Makassar. Nanti teman-teman yang ada di forum ini kalau misalnya mau lihat pabriknya, oke nanti kita temani ajak ke sana untuk lihat sendiri bagaimana apa namanya prosesnya yang ada di sana. Saya kira seperti itu. Terima kasih Pak. Mau maaf kalau ada kurang, tapi nanti kita bisa diskusi lebih jauh tentang ini. Ya. Siap. Nah, mungkin dari Bapak Wahab, bagaimana? Sudah cukup? Ya, cukup Pak. Tertarik. Mudah-mudahan bisa bergabung dengan komunitasnya Pak. Maritim yang lain, kalau mau mengajukan pertanyaan, boleh langsung raise hand atau menuliskan pertanyaan di kolom chat. Ada pertanyaan nggak ya? Kira-kira untuk narasumber kita? Karena topik hari ini sangat menarik ya, karena kita harus mulai dulu dari diri kita sendiri, kesadaran diri kita sendiri untuk pengelola sampah, karena untuk fasilitasnya sudah ada dari bank sampah gitu ya Pak. Ya. Jadi kalau misalkan kantor-kantor yang mau bikin bank sampah, pertama kita nanti kasih contoh draft SK-nya. Kemudian yang kedua, nanti tim kami akan sosialisasi langsung ke kantor. Yang kita sosialisasikan adalah jenis sampah apa yang dibeli. Itu yang penting. Kemudian bagaimana cara pemilihannya. Yang ketiga, bagaimana sistem pengelolaan bank sampahnya. Karena ada buku rekening, ada buku besar, ya. Yang ketiga, bagaimana sistem pembayarannya. Itu kan yang paling penting. Kan dari induk kan bayar ke unit. Unit ini nanti karena dalam bentuk tabungan itu bisa kapan saja, misalnya nasabah-nasabah itu bisa pergi mengambil. Tapi bisa bikin inovasi. Kalau bank sampah ini ada nggak Pak selain di Makassar kira-kira, karena kan kita ini dari Pelindo Jasa Maritim itu ada di berbagai wilayah di Indonesia. Ya. Kira-kira ada nggak yang Ya, bisa kami kan itu tadi Asosiasi Bank Sampah Indonesia itu seluruh Indonesia, bukan Sulawesi Selatan. Jadi saya pernah menjabat di 2017 sampai 2021. Kami punya bank sampah kurang lebih 11.000 seluruh Indonesia, ya. Dan itu tersebar mulai dari Aceh sampai Papua. Ada. Jadi kalau misalkan dari wilayah lain tertarik, nanti kita berikan linknya ke teman-teman, misalnya di Jakarta atau di Surabaya, di Bandung, Kalimantan, Sumatera, semua ada teman-teman kami yang bergerak di bidang persampahan atau di Asosiasi Bank Sampah Indonesia, bahkan sampai ke kementerian, misalnya kita bisa lobikan ke kementerian untuk supaya dinas-dinas lingkungan hidup provinsi atau kabupaten kota bisa ikut mendukung apa yang kita lakukan. itu kalau mau lihat info bank sampahnya ada di website atau bagaimana Pak? Atau ada di Ya, Instagram misalnya? kalau di Instagram ada Asosiasi Bank Sampah Indonesia, ASOPSI. Kalau misalnya di YouTube kan kita ketik aja Bank Sampah, Bank Sampah. Lengkap ya Pak kalau Ya, setiap kegiatan Bank Sampah, bahkan banyak perbankan BUMN ya. Ya, salah satu BUMN bahkan dia punya program Bank Sampah. Saya pernah waktu kepengurusan saya kita pernah MOU dengan kalau saya sebut misalnya Bank BNI. Ya, kita MOU. Kan ini kan uang, ada uang di dalamnya. Ya, sehingga perbankan mungkin ikut. Bahkan itu bank sampah dulu dapat kur juga. Makassar ada dapat kur dari Bank BRI, ya. Karena itu sudah ada MOU antara Kementerian Lingkungan Hidup dengan bank perbankan. Nah, itu bisa dapat kur. Itu seperti itu. kira-kira nih Pak, selama Bapak menangani pengelolaan sampah nih, ada nggak sih tantangannya Pak yang dialami selama ini? Ya, kita kan lembaga saya kan konsultan lembaga NGO ya.
Kita selalu berada di tengah. Apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dan apa yang menjadi kepentingan pemerintah. Tantangannya di situ karena kita berada di tengah. Ya, kadang-kadang kepentingan pemerintah tidak nyambung dengan kebutuhan masyarakat. Contoh misalnya, sebetulnya masyarakat tidak butuh eh, prasarana ini, misalnya. Tapi karena kepentingan pemerintah itu diturunkan, ini karena tidak nyambung. Kita selalu menjadi penengah, istilahnya seperti itu. Ya, contoh, tantangan kita awal-awalnya adalah bagaimana merubah mindset perilaku masyarakat. Kita ini tidak membawa uang ketika kita turun ke masyarakat. Ada satu malah di Pasang Surut ya, dekat pelabuhan ikan Poter ya kan, itu Pasang Surut. Itu di sana kalau airnya pasang, sampahnya naik. Bener, Pak. Ya, kalau surut, airnya surut, sampahnya tinggal. Mereka bertanya, Pak, kok ini tidak pernah selesai nih, Pak? Satu pertanyaan saya, itu sampah siapa yang buang? Yang warga di sini, jangan salahkan karena Anda sendiri yang berbuat, buang sampah, kemudian sampahnya masuk. Nah, apa yang dibutuhkan masyarakat? Solusinya bagaimana? Itulah yang kami lakukan. Dan itu tidak mudah. Tidak mudah. Yang kedua, suka dukanya, karena kita ini di wilayah Makassar ini hampir semua RW. Kita sudah datangi. Ya, kadang-kadang di wilayah-wilayah yang menengah ke atas, ini paling susah juga kita lakukan perubahan di situ. Tapi semua butuh proses. Jepang itu butuh 100 tahun untuk merubah mindset pola pikir masyarakat. Kita ini baru 10 tahun, 15 tahun. Ya, seperti itu. Nah, kira-kira deh Pak, kalau kan kita sudah mau memulai nih mengelola sampah, kira-kira ada tidak yang perlu dipersiapkan gitu atau ada biayanya kayak kalau Magot apakah kita harus mulai dari bikin fasilitas Magot sendiri atau ada yang bisa didatangin gitu Pak? Ya, kalau di Jawa itu sebetulnya rata-rata teman-teman bikin peternakan maggot itu karena dia sudah punya peternakan ayam, peternakan lele, peternakan nila. Jadi dia buat peternakan maggot itu untuk kepentingan usahanya. Karena maggot itu bisa mengurangi beban biaya pakan sampai 70%. Ya. Yang kedua karena maggot ini kan proteinnya sangat tinggi sekali. Seperti itu. Nah, kalau memang misalnya masyarakat atau lembaga ada yang mau melakukan pembinaan dan tentang maggot pasti kita akan bina. Ya. Yang penting ada off takernya atau pembelinya, pemasarannya jelas, itu masih bisa jalan. Ya. Kalau nih kan tadi sudah bagaimana caranya memulai. Kalau misalnya kan nggak boleh ya cuma memulai saja panas di awal. Bagaimana caranya supaya kita bisa berkelanjutan nih Pak? Ya itu tadi saya bilang kuncinya kan 5 aspek tadi itu. Kalau mau berkelanjutan semua program itu, ya regulasinya dijalankan dengan baik, kemudian harus ada kelembagaannya. Karena satu contoh ya, kenapa kemarin muncul UPTD Bank Sampah Induk? Ya karena kalau tidak ada lembaga yang menangani bank sampah ini, maka bank sampah ini tidak akan berjalan maksimal. Ya, kenapa ide pembentukan UPTD Bank Sampah itu kami inisiasi? Karena niat saya adalah siapapun nanti yang akan jadi wali kota, Bank Sampah Induk ini tidak akan mati. Kalau turun ini ya pastilah, karena tergantung dari kebijakan negara, tapi dia tidak akan mati. Kenapa? Karena ini menjadi kebutuhan nasional. Ya, ada perpres pengurangan penanganan. Jadi kalau pengurangan itu pembatasan daur ulang guna ulang ini ada di bank sampah. Daur ulang ini ada di bank sampah. Sehingga menurut saya kalau ini kita lakukan sistematis, masif dari seluruh aktivitas di masyarakat, pasti ini bisa berkelanjutan. Kemudian pembiayaan, itu tadi saya katakan, membiayai sampah ini juga untuk menghasilkan. Ya, pengeluaran yang dilakukan itu pasti juga akan menghasilkan. Pemberdayaan ini yang paling penting. Pemberdayaan masyarakat, ya, pemberdayaan pemerintah terutama ini juga paling penting. Jadi kalau tidak ada pemberdayaan dan pengelolaan sampah itu akan susah juga. Maka program-program CSR itu lebih banyak diarahkan sebetulnya ya kegiatan seremonial oke. Tetapi bagaimana bisa mengakar program bank sampah ini sampai menyasar seluruh
pihak ya, seluruh stakeholder yang ada, sehingga dia menjadi sebuah kegiatan yang jauh lebih besar manfaatnya untuk masyarakat. Nah, terakhir adalah teknologi itu tadi. Ya, teknologi ini ya misalnya dimasuk di penanganan sampah, ya, pemrosesan akhir. Katakan Makassar saat ini lagi berusaha untuk proyek strategis nasional PSEL atau pengolahan sampah untuk energi listrik. Itu semua menjadi salah satu upaya untuk di teknologi. Ya. Baik, menarik sekali ya Bapak. Ya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah berpartisipasi. Nah, mungkin sebelum kita tutup nih Pak, ada closing statement nggak dari Bapak dulu? Ya, terima kasih. Dalam pengolahan sampah, kita sering menggunakan konsep 3M untuk bagaimana bisa berkelanjutan programnya. Yang pertama adalah mulai dari diri sendiri. M yang kedua adalah mulai dari hal-hal yang kecil. M ketiga adalah mulai sekarang. Nah, bener ya Pak, jangan ditunda-tunda ya Pak. Karena kalau dibilang nanti aja nggak jadi lah Pak. Iya, Kalau gitu. Baik Pak, Iya. mungkin kalau ada mau yang mau follow Bapak di Instagram atau apa, boleh nggak dipromosiin Oh, Pak? bisa. Boleh. Ya, kalau misalnya mau melihat perjalanan atau kisah tentang pengolahan sampah, khususnya saya secara pribadi dan Kota Makassar, mungkin kalau di YouTube itu diketik aja nama saya, Saharudin Ridwan, Bank Sampah gitu, ya, itu akan muncul video-video profile baik di TV nasional, lokal dengan podcast yang pernah saya ikutin. Kemudian kalau di Instagram ya Saharudin Ridwan YPN, ya, Yayasan Pul Negeri itu ada. Seperti itu. Jadi bisa ya. Ini ada di bawah sini. Oh, enggak ada ya? Pak, nggak ada. Enggak ada ya. Jadi seperti itu, dan setiap saat lah bisa komunikasi, bisa diskusi. Tadi ada Pak Wahab, ada siapa teman-teman. Silakan. Kita bisa diskusi, sharing, memberi solusi, bahkan kita bisa kerjasama. Apapun itu, insyaallah siap. Nah, jadi teman-teman yang masih mau tanya lebih lanjut, belum puas podcast hari ini, boleh follow Bapak Sahar di Instagram, di YouTube juga boleh dilihat perjalanannya. Jadi terima kasih untuk teman-teman Sobat Maritim yang hari ini sudah hadir menemani saya, Tiara Rizkyandini, dan Bapak Sahar dalam podcast kali ini. Jangan lupa untuk melakukan presensi untuk Sobat Maritim yang hadir hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.